firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syura ayat 21. Apa bunyinya? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Atau mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka bagian dari agama. Jadi hati-hati. Makanya dalam beragama ini, terima saja agama itu serupa apa yang diajarkan oleh Rasul, yang ditinggalkan oleh beliau. Tak usah inovasi ini tak berbuat. Mari kita menjalankan ibadah penutup akhir tahun. Di mana ibadah penutup akhir tahun? Beribadah aja malam-malam di situ masing-masing seperti biasa. Tak ada istimewanya akhir tahun tu selain liburan yang dibuat itu. Beribadah di rumah masing-masing. Oh, katanya demi mengantisipasi. Tak begitu cara mengantisipasi. Kita melakukan zikir akbar menyambut tahun baru. Tahun baru apa? Tahun baru Januari. Aneh-aneh saja kerjaan orang. Nah, akhirnya menjadi suatu rutinitas setiap tahun. Dan bahkan dengan itu pula diukur kadang kesalehan orang. Kau tanda orang yang taat ya. Padahal malam itu malam biasa saja, tidak ada istimewa apa-apa. Dan bukan pula penanggalan kaum muslimin yang terkait dengan ibadah mereka. Tidak pula ada dalilnya untuk mengkhususkan malam itu dengan ibadah tertentu, dengan zikir tertentu, menutup tahun, menyambut tahun. Nah, tapi kan banyak orang kalah sekarang ini dengan alasan yang tidak menjadi alasan syar'i. Apa alasannya? Daripada main kembang pincaklah berzikir. Betul, secara kalau kita berbicara dalam tataran umum, tentu kalau dibandingkan kembang api dengan zikir, zikir afdal. Tetapi ketika kita melakukan suatu amalan, suatu amal yang kemudian kita jadikan sebagai rutinitas ibadah dan khawatir anak cucu kemudian hari menganggap itu bahagian dari syariat ini, cara yang seperti itu. Jadi terus bagaimana kita menyambut tahun? Tak perlu disambut tahun dunia ketiba je. Memang kalau ada ibu-ibu dan bapak sambut, kini ini berhenti. Layado je dunia kau masih ditentukan oleh Allah, belum datang kiamat. Tak kata ambil je tiba tahun tanggal 1 tu dek kerana ibu nak satu malam tu keluar. Tak ada terhalang oleh itu. Kita saja yang terjebak dengan cara-cara seperti itu. Makanya sudah bertahun-tahun saya sepikan saja malam itu. Bagaimana kegiatan kita selama ini ya buat seperti itu. Yang anehnya solat Isya sepi di masjid, tanah lapang rami. Alasan apa? Tabligh akbar menyambut tahun baru. Menyambut apa yang mau disambut? Sedangkan menyambut 1 Muharram saja tidak ada petunjuknya di dalam syariat. Apalagi menyambut 1 Januari. Nah, akhirnya yang bertambah apa? Yang bertambah seremonial. Habis piti sekian puluh juta malam tu, cantan tapi orang nak kena banjir tu.
Jadi hobi betul ya membuat-buat. Apa yang mau dibuat-buat? Jadi akhirnya beragama kita ini sudah bergeser kepada agama seremonial. Apakah membuat syariat dalam agama itu diizinkan oleh Allah? Tidak diizinkan. Malam ya'zan bihillah. Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan yang itu. Jadi hati-hati. Di antara bentuk syirik itu adalah dalam tasyri'. Kita merasa kita punya kewenangan membuat ketentuan syariat. Oh, itu kan cuma solusi sementara. Tidak ada, itu cerita kita sekarang. Anak cucu kita di kemudian hari menyangka itu bagian dari ajaran agama. Apalagi mereka kadang jauh dari ilmu, seolah-olah warisan kita itu sudah kita timbang dengan dalil, padahal kita membuatnya demi seremonial. Kita lanjutkan. Nah, setelah Nabi SAW bertanya kepada Muaz tentang hak Allah, kemudian Nabi berkatanya lagi, atadri ya Muaz ma haqqun nas 'ala Allah idza fa'alu dhalik. Ya, di sini menarik kalau kita mau baca dengan tenang. Apa kata Nabi SAW? Ma haqqun nas 'ala Allah. Apakah yang menjadi hak manusia atas Allah, dengan syarat ya, idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan itu. Melakukan apa? Melakukan ibadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu saja syaratnya. Apabila mereka melakukan itu, mereka beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, mereka punya hak. Ada orang yang keliru memahami di sini, dia kira masa Tuhan bisa dibuat punya kewajiban pula. Manusia tidak berhak mengilzam, memaksa Allah. Jelas kita makhluk. Tapi kok dikatakan di sini manusia punya hak atas Allah? Berarti Allah juga punya kewajiban, bukan manusia yang mewajibkan. Tapi Allah Azza wa Jalla yang membuat aturan kalimatnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi-Nya. Manusia baru mendapatkan hak itu kalau ada apa? Idza fa'alu dzalik. Diperhatikan kalimat ini. Idza fa'alu dzalika. Apabila mereka melakukan hal itu maksudnya mana? Beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Apa hak yang didapat oleh manusia? Berarti Allah Azza wa Jalla telah menggariskan melalui lisan Nabi-Nya, kalau kalian lakukan ini, maka saya mewajibkan atas diri saya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan atas dirinya bahwa dia akan memberikan apa yang menjadi hak hambanya, dengan syarat apa? Hamba tadi melakukan hal itu. Apa hal itu tadi? Hanya beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Apa jawaban Muaz ibn Jabal? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi, fa inna haqqan nasi 'ala Allah, sesungguhnya yang hak manusia atas Allah, alla yu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Jadi kalau takut dengan azab, ada dua saja kuncinya. Beribadahlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini, jangan persekutukan dia dengan apapun. Nah, mendengarkan itu, apa kata Muaz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu ya Rasulullah ala ubashirun nasa. Ya Rasulullah, bolehkah saya beritakan hal kegembiraan ini kepada mereka? Apa kata Nabi? Qala
da'hum ya'malun. Hai Muaz, biarkan saja mereka beramal, meningkatkan amal. Nanti kalau engkau sampaikan orang yang tidak mengerti, berhentinya beramal, melemah semangatnya. Biarkan mereka beramal. Da'hum ya'malun. Nah, biarkan mereka beramal, wahai Muaz. Biarkan semangat mereka tumbuh, walaupun ada jaminan selama mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya tidak mengazab orang itu. Nah, itu makanya kenapa dalam hadis-hadis, man kana, siapa saja dia meninggalkan dunia ini akhir hayatnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dakhalul jannah, masuk surga. Itu makna kenapa la ilaha illallah kalau jadi penutup. Kalau betul-betul itu hakikat, ya, hakiki, bukan hanya sekedar terucap, betul-betul dia bertauhid ketika meninggalkan dunia ini, orang tersebut terlepas dari azab. Nah, itu tentang muqaddimah ayat.